Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline, dan di segmen kali ini kami akan hadirkan informasi-informasi yang menjadi trending topik. Kami akan hadirkan setidaknya ada 2 yang menjadi trending topik. Ini yang pertama, boleh kita tampilkan teman-teman grafisnya yang menjadi perbincangan sampai dengan siang hari ini adalah kasus Vina yang sampai dengan siang ini pencariannya di atas 10.000, tepatnya 13.000 pencarian. Wow, tinggi sekali. Dengan kasus Vina ini nanti kita akan mengungkap sebetulnya bagaimana dari film horor akhirnya kemudian polisi digerakkan lagi untuk bisa mencari 3 DPO atas pembunuhan kasus Vina. Kita lihat lagi kemudian trending kedua, yaitu Timnas Indonesia juga tak kalah tinggi, ada 10.000 pencarian yang akan menghadapi Irak pada bulan Juni. Nanti akan seperti apa? Kita akan sama-sama menyimak trending topik hari ini pemirsa. Dan kita langsung saja kepada informasi dari trending topik yang pertama. Iya, Naila dan juga pemirsa, belakangan kita dibangkitkan lagi ingatannya setelah ada film terkait dengan Vina, yang dimana Vina ini adalah korban dari pembunuhan. Sebenarnya sudah 8 tahun lalu ya, dari tahun 2016 kasusnya, yaitu Vina ini menjadi korban pembunuhan dan juga pemerkosaan oleh geng motor. Vina dan kasihnya Eki, yang kemudian kan kalau kemarin datanya sudah 3 juta penonton, Jason. Jadi Vina ini cerita singkatnya diperkosa dan kemudian dibunuh oleh geng motor yang berjumlah 11 orang. Nah, ini ramai, bahkan sampai akun Instagram Polda Jabar aja itu kemudian merilis ya daftar dari 3 DPO tersebut, ciri-cirinya seperti apa, dan sampai bahkan kasus ini ditangani oleh Mabes Polri akhirnya. Betul, jadi tidak hanya dari Polda setempat begitu, tapi bahkan sampai Mabes Polri pun juga siap untuk kembali mengusut kasus ini. Nah, diketahui pemirsa, Vina yang saat itu masih kelas 2 SMK, ini dibunuh di Jalan Raya Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dan saat itu Vina ditemukan tewas bersama dengan kekasihnya yang bernama Rizky atau Eki. Nah, ini Naila dan juga pemirsa, awalnya keduanya ini dilaporkan kecelakaan tunggal seperti yang Naila bilang tadi. Namun setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata korban ini dibunuh oleh geng motor karena memang ada 11 orang yang sudah ditetapkan tersangka, tapi 8 yang kemudian sudah dipidana dan 3 lainnya ini masih DPO. Nah, yang DPO ini ternyata yang yang didapatkan oleh pihak kepolisian itu baru data-data berupa nama samaran. Jadi belum identitas asli dari mereka, dan kabarnya mereka ada di salah satu desa, dan kemudian tapi kepala desa setempat itu menyatakan bahwa mereka tidak merasa memiliki warga dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh pihak Polda Jawa Barat. Betul. Apakah mungkin ini yang menyulitkan pihak kepolisian ya dari pencarian 3 daftar pencarian orang tersebut karena menggunakan nama inisial? Mungkin saja seperti itu, tapi memang 8 tahun berselang otak dibalik pembunuhan Vina, yakni Peggy alias Perong ya, ini masih belum juga ditangkap gitu. Kemudian tidak hanya Peggy, pelaku lain yang masih buron, ada Andi dan juga Dani, ini masuk dalam daftar pencarian orang. Pihak keluarga korban meminta agar polisi segera menangkap ketiga tersangka. Dan kasus ini tidak hanya mencuri perhatian publik dan masyarakat awam saja, termasuk juga dari kuasa hukum dari Hotman Paris Hutapea yang kemudian juga bisa angkat bicara, kemudian mengambil aksi juga. Karena 8 tahun tak ada kejelasan penangkapan otak pelaku dari pembunuhan terhadap Vina ini, maka pengacara Hotman Paris pun bertemu akhirnya dengan keluarga Vina dan berjanji akan mengawal kasus ini dengan meminta pihak kepolisian Polda Jawa Barat untuk bisa membuat penyidikan ulang pemirsa, dengan menelusuri jejak digital dari ketiga pelaku melalui pemanggilan para keluarga pelaku ke Mapolda Jawa Barat. Baik, jadi melalui jejak digital salah satunya kalau dari Hotman Paris begitu. Nah, iya, kita lihat lagi bagaimana kemudian Hotman Paris sepertinya memang serius ya untuk mengusut tuntas kasus ini, dan kita akan dengarkan bersama keterangan yang disampaikan oleh Hotman Paris. Ya, ini banyak pihak terima kasih kepada Polda sudah mulai kasih atensi kasusnya Vina. Ya, emang sudah dilimpahkan dari Polres ke Polda ya. Oh, tahun 2016 sudah dilimpahkan. Terus apa benar katanya salah satu pelaku DPO ini bapaknya polisi? Tapi di BAP semua 8 orang pertama kali
mereka menyebutkan keterlibatan 3 orang ini. Itu semua menyebutkan itu. Jadi kalau identitasnya tahu, jejak digitalnya gampang didapat. Dari yang tadi bahwa bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau belum tahu identitasnya. Yang kedua, harusnya kan kalau memang sudah tahu, keluarganya dipanggil agar ketahuan, ya. Itu digitalnya itu bisa dapat dari keluarganya. Tapi kalau siapa yang di DPO kan nggak tahu, ya. Nah ini yang saran kami kepada Polda Jabar, tolong agar BAP yang pertama dulu, di mana waktu si 8 pelaku ini yang sudah narapidana ini mengaku, itu dikumpulkan semua. Dan juga bila perlu di BAP ulang sebagai saksi mereka ini. Kita akan kawal terus, kita akan suratin terus, kita adukan terus sampai akhirnya orang-orang Polda melaksanakan tugasnya secara profesional. Ya, kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang menimpa sepasang kekasih Muhammad Rizky atau Eki dan Vina atau Vina Dewi Arsita nama lengkapnya ya, atau Vina, yang terjadi pada tahun 2016 silam ini kembali mencuat setelah kisahnya ditayangkan dalam sebuah film layar lebar. Ya, 8 tahun berlalu ternyata 3 dari 11 pelaku belum berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Bahkan disinyalir dari 3 pelaku yang DPO tersebut, 1 diantaranya disebut sebagai otak pembunuhan. Lantas pertanyaannya, sudah sejauh mana? Tidak tahu peristiwa ini, kemudian termasuk juga tidak tahu yang 3 ini kemudian membuat informasi kami menjadi terputus, sehingga kita tidak bisa mendalami terkait dengan yang 3 orang lagi. Termasuk di persidangan juga mereka mencabut semua keterangannya itu, Pak, ya. Baik, ada perubahan-perubahan keterangan begitu yang disampaikan yang kemudian membuat informasinya ini lebih sulit lagi untuk digali. Tapi pertanyaannya Pak, dari 3 yang DPO ini apakah ada kemungkinan salah satunya yang memang merupakan otak dari pembunuhan ini atau seperti apa Pak Surawan? Kita belum tahu secara pasti peran masing-masing karena mereka juga belum menyebutkan otak pelaku ini siapa. Kemudian sampaikan dalam pemeriksaan, namun untuk peran dari ketiga DPO sama sekali tidak ada informasi, Pak Suraman? Iya, itu belum mereka sampaikan kembali karena buru-buru mereka mencabut sebuah keterangan dan tidak mengakui perbuatannya pada saat dilakukan pemeriksaan. Baik, Pak Surawan, dari 3 DPO ini namanya kan ada Perong, kemudian ada Andi dan juga Dani begitu. Ini kan inisialnya adalah nama-nama samaran begitu. Apakah pihak kepolisian belum menemukan misalnya identitas-identitas asli dari ketiganya atau mungkin keluarga atau kerabat dari 3 orang yang masuk dalam DPO ini? Sejauh ini kita belum menemukan identitas mereka maupun keluarganya, Mas. Baik. Pak Suraman, ini kan sudah 8 tahun ya Pak kasusnya dan masih ada 3 DPO sampai sekarang ketika diangkat dalam film layar lebar akhirnya mengemuka kembali. Apa yang menjadi catatan dari pihak kepolisian Pak yang dalam menangani kasus ini bahkan sudah sampai ke Mabes Polri begitu untuk segera keinginan dari pihak keluarga adalah 3 DPO ini bisa segera ditangkap? Ya, itu sudah menjadi harapan kita semua ya, bahwasanya kita ketika melakukan penyidikan suatu perkara atau tindak pidana ya kita berusaha untuk tuntas. Dalam artian kita bisa menyajikan barang bukti, kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan saksi secara lengkap, kemudian tersangka pun lengkap, tidak ada yang DPO seperti ini ya. Namun ini menjadi atensi kita juga untuk kita segera mengungkap kasus ini. Seterang-terangnya kita pada prinsipnya kita akan transparan dalam pengungkapan kasus ini. Baik. Terima kasih Pak Surawan atas konfirmasinya bersama kami di Newsline. Kali ini tentu harapan masyarakat dan juga keluarga bisa 3 DPO ini bisa segera ditemukan dan diberikan hukuman karena memang kasus ini sudah berjalan cukup lama, itu 8 tahun. Terima kasih Pak Surawan telah bergabung bersama kami di Newsline. Ya, dan kita akan melihat ragam tanggapan dari para warganet begitu ya terkait dengan kasus ini. Kita lihat dari akun X. Tapi kita harus jeda dulu pemirsa, nanti akan kami hadirkan tanggapan-tanggapan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.